Perkenalkan, nama aku Devi dan juga dua teman saya yaitu Uli dan juga Faisal. Nah, sekarang kita lagi di mana nih? Mana nih Kal? Kita lagi ada di Candi Sambisari. Kita pengen ngobrol sama siapa sih? Kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pengelolanya yaitu Bapak Giana. Nah, teman-teman saksikan terus ya video kami. Stay tune. Dadah. Selamat pagi. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa UGM dan di sini kami ingin mewawancarai Bapak untuk mewawancarai terkait Candi Sambisari. Baik, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dari Bapaknya dulu. Ya, nama saya Giana. Oh ya. Iya. Mungkin kalau Pak Giana sudah berapa lama ya bekerja di Candi Sambisari ini, Pak? Kalau di Sambisari ada 10 tahun lebih, Oh. tapi kerja di Cagar Bera ya udah 40-an tahun. Oh. Dari 84. Oh. Kalau Bapak Giana ini bekerja di Cagar Budaya ini tuh di posisi apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Sebagai juru pelihara. Oh, Juru pemelihara. Iya, juru juru pelihara. Jadi di sini kami ingin mewawancarai terkait atraksi dan kemudian fasilitas dan aksesibilitas yang ada di Sambisari ini ya, Pak. Mungkin pertanyaannya bisa kita mulai. Sebelumnya kami di sini mau bertanya dulu, Pak, untuk Candi Sambisari ini sudah ditemukan sejak kapan dan sudah mulai dikelola untuk menjadi destinasi wisata itu sejak tahun berapa ya, Pak? Ya, untuk penemuan Candi Sambisari yaitu pada tahun 1966 itu oleh seorang petani yang pada waktu dulu itu sedang menggarap sawahnya. Dulu kan sini itu sudah sawah seperti itu. Jadi, ini kan sawah ini Iya, Pak. sampai ujung sana ini kan sawah dulu. Semua apa seperti itu sebelum ditemuannya seperti itu. Iya. Itu pada waktu itu seorang petani sedang menggarap sawahnya ya biasa mencakul itu lain-lainnya itu tiba-tibanya cakulnya membentur bebatuan candi itu. Terus diadakan penelitian ternyata itu sebuah candi itu sekitar tahun 1966 yang bernama Pak Karyo Inanggon pada waktu itu yang menemukan candi itu. Dan Candi Sambisari sendiri itu didirikan sekitar ya abad ke-9 kurang lebih, yaitu tahun 815 Masehi. Itu pada waktu itu ya dari peninggalan Mataram, kerajaan Mataram kuno. Pada waktu rajanya itu Rakai Garung. Itu penemuan pendiri Candi Sambisari itu yaitu Sadari Mataram kuno. Itu dari peninggalan agama Hindu. Itu masih ada sejarah singkat lagi maju dalam itu juga ada itu. Apa perlu diceritakan nggak itu dalam bilik candi itu? Boleh, Pak? Bisa diceritakan. Ya setelah itu kita kan turun itu kan sudah kita sampai ke bilik candi itu. Iya. Itu kita masuk ke bilik candi induk itu. Kita masuk pada waktu itu ada penjaganya, masuk bilik itu ada penjaga 2 orang, artinya timur ya, selatan dan pintu kiri kanannya udah dulu ada penjaga yaitu yang bernama Naneswara dan Mahakala. Itu nanti kita masuk ke arah kanan kirinya ada penjaga, tapi sayang itu sudah hilang pada waktu dulu. Nah begitu kita masuk di dalam itu ada Yoni dan Lingga. Iya. Jadi ada Yoni dan Lingga. Itu adalah Yoni dan Lingga itu ada perwujudan dari yaitu Lingga itu sebagai perwujudan dari Dewa Siwa. Sedangkan Yoni itu yang duduk seperti itu istrinya Siwa yaitu Sakti. Itu adalah melambangkan kesuburan. Jadi situ ada Lingga dan Yoni itu
di dalam biliknya candi itu. Setelah itu kita keluar, putar, itu ada arca juga itu kelihatan tuh. Itu Iya. Di utara itu ada Dewi Durga. Kita putar lagi ke timur ada Ganesha, dan putar lagi di sisi selatan itu ada Agastya. Tuh. Setelah itu ya itu ada pagar pertama, pagar kedua itu juga ada itu. Untuk itu sementara itu sejarah penemuan dan pendiri pada waktu itu. Berarti pada saat ditemukan tuh apakah ada ya bagian yang hilang-hilang lah ya Pak? Enggak ada. Oh. Kan pada batu kan ditemukan runtuh semua, enggak Nggak Oh, seperti langsung ini. terbentuk seperti Iya, ini ya, Pak? pokoknya semua udah runtuh, Iya. berantakan semua pada waktu ditemukan itu. Tapi kan ketemukan pertama cuma batu ya tuh, kebentur itu, terus ada penelitian itu dari arkeologi juga itu ternyata batu, dan terus itu ada penggalian dan penelitian dan lain-lain seterusnya itu sampai dibugar. Itu pembugarannya itu sekitar 20 tahunan gitu dari ya pembugaran candi ini, tapi bertahap nggak langsung gitu enggak. Tuh. Berarti untuk pembugarannya sendiri itu belum selesai Pak sampai sekarang ya Pak? Udah Oh, Udah. sudah. udah semua udah seperti ini. Oh. Ya cuma ya udah seperti ini, sudah sempurna ini. Udah ya seperti pagar pertama itu, pagar kedua ada pagar kedua. Yang ditampakkan sudah daerah timur sana ada penampakan sementara ditampakkan sudah timur. Kalau yang di barat itu di dusun jadi nggak berani ke dusun, itu ada pagar pertama dan pagar kedua itu. Dan dalam pagarnya kan ada pintu dari utara, dari timur, selatan, dan barat itu semua dibuka untuk masuk pariwisata. Tapi yang di utara ini memang ini kan tertutup, ditutup itu masuknya itu supaya kalau suatu saat itu ini kan dari dulu kan dari Gunung Merapi itu. Nah itu maksudnya supaya besok lagi kalau ada letusan Gunung Merapi jadi Nggak masuk. nggak masuk gitu, dari ada air pasir nggak bisa masuk, jadi itu memang tertutup, nggak dibuka itu tentunya. Kalau untuk batu-batu sisa ini tuh termasuk bagian yang di candi atau enggak, Pak? Kalau ini udah ya sebagian juga ada, sebagian tapi udah kan kalau dilihat kan udah sempurna semua ini. Iya. Ini jadi tapi kalau di atas itu banyak batu-batu itu penampungan dari penemuan dari dusun-dusun itu ditemukan, ditampung di situ di atas Oh, itu. yang di sana tadi. Ya itu dari penampungan batu-batu di dusun sini, arah sini. Itu. Mungkin kan kita sudah membahas sejarah ya Pak. Mungkin bisa diceritakan kenapa namanya itu Candi Sari. Sambisari. Sambisari. Pak. Ya, semua candi itu ditemukan pasti di tempat tinggal itu. Jadi karena di sini kan dusunnya Sambisari. Oh. Jadi namanya otomatis Sambisari. Sambisari, ya. Seperti Kalasan itu Ditemukan. di dusun Kalasan ya namanya Kalasan. Ada Candi Sari sana itu ditemukan juga di Candi Sari. Jadi nama candi itu disesuaikan dengan dusun yang lokasi di setempat itu. Iya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak apa keunggulan dari Candi Sambisari tersebut? Ya mungkin menariknya dari wisata memang sangat menarik, itu menariknya itu ya karena di bawah tanah. Jadi kan kondangnya di Candi Besari itu candi di bawah tanah. Memang di bawah tanah rata-rata tanah itu. Jadi orang senang keunggulan, keindahannya itu karena di bawah tanah gitu. Jadi beda dari candi-candi lain Iya, ya Pak? lain kan Di atas. sana. Iya.
Terus untuk target pengembangan Sambisari berikutnya itu apa aja? Sambisari berikutnya itu apa saja, Pak? Lah ini kan memang sudah setelah gini kan, kalau dari Cagar Budaya cuma tinggal perawatan dan pengamanan. Kalau dari pariwisata itu memang dari instansi lain seperti sekarang, pada waktu sekarang itu di seperti tadi kan itu yang merintis dan untuk tiket pariwisata itu dari Dinas Pariwisata Pemda Sleman. Kalau kita dari Cagar Budaya kan dari pusat, dari pegawai pusat. Kalau ini dari pariwisata ini dari Pemda itu. Itu pengelolaan dari tiket itu dari Pemda itu. Berarti untuk pengelolaan Candi Sambisari sendiri itu dikelola oleh 2 instansi ya, Pak? Ya, yang Pemda Pariwisata itu cuma khusus mengelola pemasaran dari tiket pariwisata itu. Kalau yang dari Cagar Budaya yaitu dari perawatan, pembersihan, keamanan itu dari kita, dari candi itu. Jadi tidak mengurusi yang tiket itu. Enggak ada, memang 2 instansi memang. Berarti kalau dari Cagar Budaya itu mengurusi terkait konservasinya ya Pak, dan Ya. kemudian untuk dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan pariwisatanya sendiri gitu. Nah, kalau yang dari Dinas Pariwisata tuh mulai masuk ke Candi Sambisari ini tuh sejak kapan ya Pak? Kalau dari pariwisata ini belum lama ini. Oh, belum lama. Belum lama dari pariwisata itu 10 tahun udah atau belum ya? Berarti- Belum ada 10 tahun kalau kita dulu gratis. Belum di anu. Iya. Itu gratis masuk, udah bebas dulu. Kalau belum dikelola dari wisata itu gratis. Lah dikelola pariwisata itu ada. ada tiketnya ya? Iya, ada harganya juga. Terus untuk aktivitas yang bisa dilakukan di Candi Sambisari ini tuh apa aja, Pak? Untuk aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, Wisatawannya bisa ngapain Oh, aja? ketika berkunjung ke sini tuh Iya. biasanya ngapain, foto-foto atau mungkin kegiatan lain untuk Seperti anak-anak ini kan Ya. seperti sedang outbound juga, Hmm. Pak. Ya memang banyak sekali untuk kegiatan di sini tuh. Memang untuk outbound, untuk kegiatan senam, juga untuk sembahyang. Masih seperti sampai sekarang masih untuk sembahyang itu. Dari agama Hindu masih ada kegiatan-kegiatan sembahyang itu. Jadi itu di samping wisata ada sembahyang, ada outbound seperti itu, ada untuk kegiatan senam dan lain-lain, untuk rapat, untuk itu. Oh. Iya. Nah, tapi cuma lesan-lesan gitu. Tapi sangat nyaman sih ya Pak. di sini. Iya. Apalagi suasananya. Iya. Iya. Berarti ini untuk Candi Sambisari ini masih aktif untuk keagamaan juga, Pak? Oh masih, sampai sekarang masih untuk sembahyang agama Hindu masih. Tuh. Untuk upacara-upacara yang dilakukan itu apakah ada, Pak? Kalau cara nggak ada, cuma sembahyang, sembayangan itu. Kadang ada wisatawan yang datang tujuannya untuk sembahyang gitu. Oh ya? banyak. Oh, Iya, sampai sekarang masih dilakukan. Bahkan ulang negeri itu banyak rombongan itu dari India, dari apa itu, dari India, dari mana itu banyak, iya banyak. Tujuannya Ada untuk sembahyang di sini ya. begitu. Iya. Ya, tadi kan kita sudah bertanya-tanya dan bercerita nih Bapak terkait sejarah dan juga apa saja aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan ya Pak. Nah, kemudian saya di sini kami juga mau bertanya Pak terkait yang menarik dari Candi Sambisari ini tuh kan memang pastinya tentunya candinya. Nah, kalau kayak terkait perawatan tempatnya itu juga cukup bagus ya Pak, karena di sini kan sangat asri ya Pak begitu. Nah, itu apakah memang dari pengelolaannya juga bertujuan, memang ada target untuk membuat Candi Sambisari ini tuh sangat indah dan bagaimana gitu ya Pak? Ya kalau dari Cagar Budaya memang cuma menjadikan untuk ini, untuk jadi targetnya itu kalau dari Cagar Budaya belum, itu kan
kalau wisata memang itu dari wisata yang Iya. yang bikin target seperti dari pariwisata itu kan seperti pembuatan ada musola, ada Oh, toilet, ada apa itu dari pariwisata itu seperti gedung-gedung itu Iya. pariwisata itu yang membuat itu Oh. bukan dari kita itu. lalu kan tadi Bapak juga udah cerita kalau di sini bahkan bukan cuman ada wisatawan lokal aja ya Pak. Ya, Nah di sini juga minat wisatawan asingnya juga banyak. Nah itu mungkin kapan aja ya Pak rame Candi Sambisari ini tuh datang banyak pengunjungnya itu? ya yang jelas selalu hari Sabtu dan Minggu. Oh Sabtu Ya dan itu Minggu. pasti rame. Oh di sini tuh satu bulannya itu ya 2.500 kira-kira ada satu bulan 2.500 jumlah pengunjung yang masuk di sini tuh. Jadi banyak ya Pak. Iya itu. Untuk dominasi pengunjungnya itu didominasi oleh siapa ya? Dari pihak Lokal, anak-anak, lokal, usia. atau Ya kebanyakan memang dari pendidikan dari sekolah dari TK, SD ya sampai dari mahasiswa Oh. itu kebanyakan. Kalau lokal itu kalau umum itu malah sering-sering tapi biasanya dari sekolah-sekolah kegiatan dari TK dan sampai mahasiswa itu untuk kegiatan itu banyak sekali itu. mungkin boleh dijelaskan untuk perizinan melakukan kegiatan di Candi Sambisari ini seperti apa? Ya perizinan itu memang sekarang memang sangat dipermudah kalau selain untuk video untuk dikomersialkan itu memang harus izin di kantor Cagar Budaya sana. Tapi kalau untuk seperti ini sekarang memang sangat dimudahkan sekali. Cuma cukup izin di keamanan Sapam itu nanti cuma foto untuk foto kopi KTP itu. Ke semua kegiatan selain video untuk komersional itu harus izin di kantor sana itu. Kalau cuma kegiatan di sekolah untuk wisuda untuk seperti mas-masnya cukup di sini lapor gitu. Berarti untuk outbound seperti ini juga hanya perlu izin. Iya. dari Kalau dulu memang outbound harus izin di kantor tapi ya sudah 2 tahunan atau berapa ya itu sudah dibikin sangat mudah Pak, dipermudah gitu. Apalagi untuk anak-anak sekolah itu sangat mudah sekali untuk izin kegiatan di sininya itu. Ya. Memang bisa mengedukasi sih ya Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana kendala pariwisata Candi Sambisari sebagai situs cagar budaya dan juga bagaimana pengelolaannya agar tetap lestari sesuai regulasi dari pemerintah. Ya untuk pengunjung ya. Ya. Untuk pengunjung yang jelas memang ada saran supaya tetap menjaga kebersihannya dan dilarang untuk mencoret-coret itu sangat dilarang untuk mencoret seperti tadinya dicoret-coret enggak boleh itu untuk menjaga kelestarian dan keamanan juga itu dari kebersihan memang diimbau supaya selalu menjaga kebersihannya gitu. Berarti apa bisa dijelaskan lebih lanjut untuk peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Candi Sambisari ini, Pak? Semua saja boleh, semua ya itu yang tidak boleh yaitu seperti sembahyang kan biasanya bawa bunga, bawa menyan, bawa itu banyak sekali itu, bawa minyak, bawa apa itu kalau nggak ditegur dan diarahkan itu pada ditinggal. Tapi memang harus diarahkan, jangan sampai seperti ini tinggal ada hubungannya, jangan seperti lokasi kan ngotori seperti ada lilin itu kamu menempel di batu-batu itu disarankan supaya tidak meninggalkan saja boleh ditempel gitu. Ketika ada lilin pasti bisa merusak Iya, batunya batu sendiri. bisa kan masuk ke pori-pori itu. Iya. Tapi sulit dibersihkannya ya tuh. Lalu kalau tadi kan Bapak juga udah menjelaskan bahwa sebenarnya ada regulasi-regulasinya di sini ada. Ketika ada pengunjung seperti itu dari pihak Cagar Budaya itu memberikan informasi terkait
regulasi tersebut bagaimana ya Pak? Apakah memang ada pelang-pelang apa aturan rambu-rambu yang tidak diboleh dilakukan gitu atau bagaimana ya Pak? memang ada ya kan sekarang udah pada rusak seperti tebing itu nggak boleh beraktivitas seperti di zona 1 itu yang di bawah itu tidak untuk boleh gelar tikar dan untuk tidak boleh untuk makan-makan dan untuk outbound seperti ini kan Oh, iya. harus semua harus di atas itu nggak boleh kalau di zona 1 ya bawah itu nggak boleh digelari tikar itu nggak boleh kan bisa merusak rumput itu dan juga kotorannya kalau nanti banyak berserakan kotoran nggak diizinkan kalau permainan atau apapun kegiatan di zona Zona 1. 1. Oh, iya. Berarti- Kalau dan di tepi-tepi itu kan sudah ada terus-terusnya itu dilarang beraktivitas. Terus juga bisa jatuh nanti anak-anak bisa jatuh. Iya. Itu bisa juga merusak dari rumput tebing itu. Iya. Tuh. Pak, saya ingin bertanya terkait yang tadi ya Pak. Tadi kan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di Candi Sambisari itu sendiri. Tapi jika ada yang melakukan itu untuk sanksinya sendiri itu apa ya Pak yang diberikan oleh pihak candi? Emang sementara ini nggak ada sanksinya. Cuma Ada. teguran aja. Iya cuma Oh. teguran aja. Secara lisan saja ya Pak. Iya. Jadi Kalau- kami juga mungkin melihat ya Pak, kalau ketika ada yang wisatawan di sebelah sana tadi Iya. dipakai apa Mikrofon. ya Iya. itu ya seperti itu juga ya Pak Itu untuk boleh. menginformasikan Iya boleh. tegurannya. Iya mikrofon itu ada. Oh ya. Bisa. Sound juga bisa. Oh iya. Kalau pakai sound yang besar harus izin di Hmm. kantor sana. Mungkin kita bakal lanjut ke strategi dari pemasaran Candi Sari ini sendiri itu bagaimana ya Pak untuk memasarkannya? Itu memang sementara memang belum ada pemasaran itu yang kalau yang itu memang dari dinas pariwisata. Oh. Dari wisata yang untuk trik-trik supaya pariwisata bisa masuk di Candi Sari. Gimana caranya yang bikin trik-trik yang dari target dari pariwisata. Berarti untuk Candi Sari sendiri itu belum mempunyai akun-akun sosial media itu ya Pak? Atau sudah ada? Oh sudah ada itu. Oh, Udah. Sudah. Sudah. Kalau dari cagar budaya sendiri Pak, apakah memfokuskan untuk pengembangan apa pariwisatanya? Apakah memang lebih ke konservasinya ya Pak? Kalau dari sebagian konservasi ya, dari pengembangan untuk pariwisata itu memang dari pariwisata. Itu betul. untuk pengembangan itu memang dari kita. Kalau dari kita itu ya khusus untuk konservasinya, pelestariannya, iya pelestariannya itu pelestariannya. Mungkin bisa seperti julukan Candi Iya. Sambisari sendiri itu apa itu Pak? Julukan atau Oh, iya. banyak lebih dikenal Candi Sambisari ini seperti apa gitu? Memang nggak ada culikannya, nggak ada. Mungkin kan Mungkin tadi karena bisa ini Pak. Candi di bawah Di bawah tanah, tanah. itu Iya. tadi ya Pak. Soalnya Iya. kita kan juga pernah beberapa kali melihat itu candi di bawah tanah di Yogyakarta seperti itu Ya, Pak. ya, cuma di sini aja ya Iya. Pak. Iya. Ini ya, sangat unik sekali. Iya. gitu. Pas semua strategi untuk wisata itu dari pariwisata. Iya. Untuk khusus pariwisata itu dari wisata yang bikin strategi kayak menarik itu ada. Berarti untuk strategi pemasarannya itu biasanya melalui media sosial atau Ya melalui media sosial. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke fasilitas mungkin bisa diceritakan nggak Pak di Candi Sambisari ini fasilitas yang ada itu apa saja? Ya kalau fasilitas di sini ada toilet itu ada berapa 4 kamar apa tuh kamar itu ada toilet, ada musola, ada museum. Oh, museumnya juga Pak? Ada ya itu paling selatan itu kan museum. Oh, Itu nanti bisa lihat itu sepatu penemuan seperti belum dibugar itu kan sawah gundukan sawah. Kayak sawah seperti nanti bisa ada nanti pas- Foto-fotonya seperti Iya ini ada ya, foto-foto dan pengerjaannya itu ada di sana ada. Hmm, Iya. betul, Pak. Ada museumnya. Oh, ada museumnya. Ya.
Berarti museumnya itu salah satu atraksi yang ada di candi ini ya Pak? Iya, selama sebelum dibukar dan sampai selesai ada di sana foto-fotonya itu ada. Kalau di museumnya itu apakah ada eh, tour guide-nya yang mendampingi atau hanya tulisan-tulisan saja ya Pak? Cuma tulisan-tulisan saja. Oh. Tulisan-tulisan saja. Oh iya Pak. Untuk layanan yang diberikan pengelola untuk pengunjung itu biasanya seperti apa ya Pak? Layanan Pelayanan dari Candi Sambisari. ya, pelayanannya ya seperti Yang pelayan biasa yang selalu banyak melayani kan, seperti kamarnya itu selalu Oh, Oh, melayani Melayani. kalau ada. sama loket ya Pak. Ya kalau lekat itu dinas sudah pariwisata. jadi pariwisata. dari Kesmas. Terus semua pelayanan semua dilayani Oh. dari kita, apapun masalahnya bisa. Kalau biasanya yang dari keamanan tuh juga paham terkait sejarah dan cerita di Sambisari ini enggak ya Pak? Ya sebenarnya ya ada ya, tapi untuk untuk mendetailnya itu memang jarang-jarang Iya. mengetahui bisa itu. Tapi memang untuk yang bagaimana sejarah singkatnya itu Iya. juga diberitahu ya supaya Iya. memang dapat melayani kalau ada wisatawan atau pengunjung yang Iya. bertanya. Oh ya Pak, izin bertanya lagi, untuk proses evaluasi yang dilakukan oleh pengelola untuk memperbaiki fasilitas dan juga kualitas pelayanan dari Candi Sambisari itu seperti apa ya Pak? Mungkin Ya. setiap kapan aja Iya. dibugarnya gitu. Kalau candinya udah ya cuma sudah dari begini juga nggak bisa, udah ada nggak udah ada anu lagi. Iya, pembukaan. Cuma kalau ada perbaikan seperti di gorong-gorong itu untuk itu kan saluran air. Nanti saluran itu dibuang ke Kali Kuning sana. Jadi kita masuk gorong-gorong masuk ke dusun sana bawah. Dalam sekali itu. Soalnya kalau nggak bikin gorong-gorong itu airnya mengenang semua di candi. Banjir ya Pak? Iya, jadi pengunjung nggak bisa turun, lihatnya cuma di atas saja, penuh air tuh. Kalau nggak dibuka saluran air Iya Pak. itu sampai itu di Kali Kuning sana untuk membuangnya itu cuma memperbaiki itu. Kadang itu mampet gitu nggak ya Pak saluran airnya? Ya belum pernah mampet, tapi memang sering diberisikan Iya. di gorong-gorongnya dalam itu. Berarti maupun ada hujan besar juga nggak bakal banjir ya, Oh, Pak? sekarang udah enggak. Oh, Oh, udah nggak mungkin, udah langsung airnya langsung ngalir. lari ke Kali Kuning sana. Jauh Kali Kuning kan barat dusun ini, Iya. sana itu. Tapi sebelum adanya ini pernah terjadi banjir ya Pak? Nah, apalagi ya kalau musim hujan itu udah pasti banjir, sudah pasti. Banjir ya? Iya, Apalagi dengan posisinya yang ini di bawah, Iya. pasti air ngalirnya Iya. ke bawah ya Pak. Tapi memang sekarang sudah dibangun pengaliran air supaya Iya. untuk menjaga candinya sendiri dan juga Iya. tetap ada wisatawan, tetap Iya. aman gitu ya. ya. Baik. Oh ya Pak, izin bertanya lagi, untuk bagaimana sih pandangan dari masyarakat lokal terhadap Candi Sambisari sendiri? Nah, masyarakat memang kalau untuk pemasangan masyarakat cuma ada parkir, ada jualan yang kecil itu. Dan untuk masyarakat memang senang, soalnya dusunnya, desanya bisa terangkat dengan nama Candi Sambisari. Otomatis masyarakat juga bisa dari luar sana bisa orang Sambisari, jadi terangkat dusunnya itu bisa terangkat dari candi itu bisa terangkat karena candinya Candi Sambisari, otomatis penduduk Sambisari sudah bisa terangkat namanya gitu. Untuk ekonomi sendiri itu terangkat juga Pak? Untuk Ya kalau warga sekitar itu. sini kan memang wisatanya belum terlalu begitu banyak, tapi ya cuma parkir dan warung-warung kecil itu untuk ekonominya. Oh ya Pak, kalau untuk parkir itu berarti dikelola sama pihak masyarakat sekitar ya Pak? Sendiri untuk pribadi itu. Oh. Cuma pribadi.
pernah ada ini nggak Pak, kontra nggak dari masyarakat sekitar dengan adanya wisata Candi Sambisari ini? Sementara ini belum pernah. Belum pernah. Malah Masyarakat tuh welcome dengan Iya. adanya. ya. Kalau masyarakat di sekitar sini tuh ada yang mungkin beragama Hindu dan memang biasa beribadah di sini nggak ya Pak? Ada Oh ada. yang beribadah rutin tiap bulan, ada masyarakat sini tiap bulan sekali rutin beribadah di sini. Berarti apakah Candi Sambisari ini mempengaruhi kultur budaya di daerah sini nggak Pak? Atau sama saja? Kalau budaya kelihatannya sama saja, Sama saja. nggak pengaruh. Nggak terlalu berpengaruh secara signifikan gitu ya. Tapi dengan adanya pengunjung gitu tadi yang mungkin warga yang biasa beribadah di sini tuh tetap tidak masalah ya Pak? Enggak yang Tidak masalah, oh tidak tidak masalah. Itu perlu izin dulu dari pihak. Ya itu kalau sekarang itu nggak usah perlu izin ke kantor, itu udah perpustakaan aja. Ini cepat cuma izin di Sapenya itu udah. Oh, Wah sekarang itu semua perizinan dipermudah. sangat-sangat dipermudah. Itu apalagi untuk sekolah itu dipermudah sekali. Karena di sini juga menjadi wisata edukasi. Iya, gitu, iya. orang ya. Kan untuk pendidikan juga. Dengan adanya mempermudah dalam perizinan itu kan apakah berdampak dengan ini ya Pak, dengan Konservasi kelestariannya dari gitu ya. Candi Sambisari ini sendiri? Enggak, Ya, enggak ada sampai. Berarti tetap aman ya Pak? Aman. tidak pernah ada kerusakan Oh, sama sekali. enggak. Oh. Perizinan itu pasti awalnya juga sudah dipertimbangkan untuk dari sisi kelestariannya ya Pak. Iya. Ya, Pak. Iya. Berarti kalau itu untuk 3 candi yang belum jadi ini emang seperti itu atau belum jadi ya Pak? Candi Perwaranya itu Ya memang memang cuma seperti itu. Jadi candi itu enggak ada atapnya. memang enggak ada atapnya. Nah, sudah seperti ini. memang seperti itu Iya. bentuk. Seperti yang paling utara, tengah itu ya utara sudah seperti itu. Yang paling selatan kan sudah rusak itu enggak Oh, itu. oh batunya tidak ditemukan ya? Iya. Hmm. Untuk Candi Purwa ini sendiri tuh difungsikan untuk apa Pak? Perwara ini. Iya, Candi Perwara. Kalau perwara memang belum kalau seperti Prambanan itu perwara itu kayak kendaraan. Oh iya, Candi kan. Iya, sebagai kendaraan dulu. Perwara itu untuk kendaraan. Kalau seperti Candi Prambanan itu kan sebagai kendaraan itu. Ada nandi itu sapi itu. Ya, sapinya Siwa. Iya, ada garuda, ada angsa itu sebagai kendaraan Siwa, Dewa, Siwa, Wisnu dan Brahma itu kendaraannya itu. Terus juga di sini fasilitasnya juga sudah cukup lengkap ya Pak. Udah ada Udah ya. toilet, Iya. musola, Ya, juga. museum juga ada. Kalau memang untuk Candi Sambisari ini tuh memang alirannya Hindu yang Siwaisme ya Pak? Karena Iya, iya. terkait Ya. relief dan ukirannya itu memang terkait ceritanya Siwa sendiri Iya, ya Pak? iya. Memang sangat menarik. Kalau untuk tumpukan bebatuan itu emang seperti itu kah atau gimana ya Pak? Yang sana itu Yang ini Pak, Yang di tebingnya. tebingnya. tebingnya tuh. Enggak, itu memang bukan sekarang. Aslinya aja itu mau buatan sekarang itu. Oh, Cuma supaya enggak terlalu Longsor, gitu. oh, Iya. Demi Iya. menjaga Iya. keamanan Iya. candinya sih ya Pak. Oh. Berarti dulu proses konservasi itu dimulai dari penemuan awal, kemudian ada penggalian dan Pemugaran. pemugaran. Tuh. Selama pemugaran 20 tahun itu berarti memang pengelola memfokuskan untuk candinya bisa dibuat terlebih dahulu ya Pak, belum mendatangkan ada pengunjung gitu, belum ada ya? Belum, yang penting candinya udah temu dan Aman dulu. aman terbentuk seperti ini. Hmm. Bisa utuh kembali.
Pembugarannya itu berarti tadi berapa tahun Pak? 20. 20-an tahun tahun. itu, iya. Itu selesai tahun 87 apa ya? Oh. Diresmikan di sana ada prasasti-nya di sana itu. Plakatnya itu ya Pak? Ya, ada prasasti depan loket itu. Iya. Itu ada pas foto peresmian Candina ada itu kelihatan di sini ini. Batu itu ada tahun berapa 87 atau Baru setelah pemugaran candi baru Iya. dibikin terasi ring ini Pak. ya Untuk sekitarnya itu ya Pak. 78 apa berapa ya tahu itu. Itu ada Iya. pas peresmian jadi Candi Sari ini jajahnya itu ada di sana itu. Proses konservasinya selama 20 tahun itu apakah sempat ada kendala atau terhambat ya Pak? Karena kan yang mungkin kami pernah juga ke Candi Borobudur dan mendengar ceritanya bahwa konservasi Borobudur sendiri sempat terhambat karena ekonomi. Apakah kalau Candi Sambisari ini dari pada saat pihak cagar budaya itu mengkonservasi bisa aman dan lancar? Kalau di sini itu penggamatan sebagai penggambat cuma ya kan di bawah kan sekitar 6,5 meter, jadi yang sangat menghambat itu Kondisinya di dalam tanah iya gitu ya, Pak? masanya cuma itu penghambatnya Matu Pembugaran kan harus mengangkat Iya. tanah Iya, semua tanah, itu iya. angkat semua ini yang menghambat itu karena di bawah sekitar 6,5 meter itu. Itu untuk pengangkatannya sendiri menggunakan alat berat ya Pak. Kalau dulu belum ada, berarti cuma baru dianu dicampur. aja, iya, wah. belum ada. Baru Sekarang aja kalau di sana nggak boleh pakai, alat Oh, berat Pak. kan nanti kena batu batnya Iya, rusak. rusak. Iya, sampai sekarang tetap diangkat langsung pakai. Kalau dua apa namanya itu ya angkat ini. Kayaknya lama ya Pak, 20 Iya tahun. makanya lama Menggali. yang membuat itu. Dia menggali tanah Iya. dalam banget Iya. ya ini, Pak. Apalagi kondisinya dulu di sini sawah, jadi Iya. mungkin kondisi tanahnya juga bukan yang gampang Iya. banget untuk sampai bawah. Terus untuk pembuangan tanahnya sendiri itu dibuang di mana Pak untuk pada saat konservasi? Dulu entah itu tapi itu dulu mungkin buang untuk proyek-proyek itu Oh, juga untuk bisa yang mau minta diantar tuh bisa itu. Tapi dulu saat dikonservasi, apakah yang pemilik sawah di sini itu tidak masalah, Pak? Karena kan berarti kan sawahnya jadi Iya. diambil Dibongkar ya. gitu. Iya, ini kan dia ganti, ada yang ganti uang, ada yang ganti Oh. tanah. Seperti dulu kan rumah saya juga itu di kantor itu. Oh, Itu diganti tanah. Sana sekarang saya tempati di sana itu. Itu ada yang tapi banyak kan dimintain uang. oh. Dimintai Jadi uang. tidak masalah ya Pak. Tidak masalah itu, tidak masalah kalau udah diganti yang minta uang ya uang, yang mau minta ganti tanah ya ganti tanah itu nggak masalah. Tapi ini berarti cukup diperhatikan oleh pemerintahan ya Pak. Iya, iya, Masyarakat sendiri pun juga mendukung adanya pengelolaan konservasi dari Candi Sambisari. Iya. Oh ya Pak, izin bertanya, untuk menurut Bapak nih, kalau untuk akses jalan menuju ke sini tuh apa maksudnya udah lumayan cukup bagus atau mungkin perlu diperbaiki lagi? Gitu. Kalau jalan dari sana ke sini saksanya sudah bagus. Iya. Itu jalan. Cuma sayangnya tuh parkir masih banyak yang di jalan-jalan Oh, itu. iya. Itu aku masih jalan itu jauh. Cuma itu sayangnya tempat parkir itu masih sebagian masih ada di jalan-jalan itu. Kalau ada bis berarti parkirnya di jalan situ ya, Pak? Iya, tapi juga ada yang masuk Masuk sana ke sana lagi ya Pak. ya ada tempat bis banyak kan, bukit parkirnya tinggi sekali ya, atapnya itu. Oh. Itu udah ada. Berarti untuk daerah sini tuh apakah ada desa wisatanya atau tidak ya Pak? Untuk daerah- Enggak ada, belum ada. Saya tahu belum ada. untuk guest house atau homestay itu Wah. belum ada juga Pak? Oh, kalau homestay banyak seperti Candi itu, timur Candi itu ada. Berarti sudah ada untuk homestay itu sudah ada tapi belum ada untuk pengembangan desanya ya Pak? Oh, iya. Iya. Tapi sudah ada warung-warung biasa ada seperti
Soto Batok itu. Oh iya, Oh ya, terkenal Soto itu Batak. ya. Ya itu kan timur utara candi ini. Iya. Tuh. Karena di sini juga Candi Sambisari setahu kami menjadi tempat kayak ada orang yang jogging gitu ya, Pak. Ada banyak. Banyak banget. Iya, jogging. Memang suasananya juga sangat mendukung Iya. ya, asri nyaman sekali di sini. Tapi untuk waktunya sendiri itu lebih rame di pagi, siang atau sore, Pak? Kalau waktunya ya siang itu, kalau sore kan jam 4 sudah tutup Iya. sini. Oh. Padahal jam 4 tuh enak-enaknya untuk bermain. Iya. Berarti untuk, Cukup. Ya, biar nggak sejuk ya, macet Pak. ya, Pak, benar sekali. berarti untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai Iya. jam 4. Setengah 8 sampai ya, 8, jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau Sabtu Minggu sampai jam 5. Kalau Sabtu Minggu jam 7 buka sampai jam 5 Sabtu Minggu itu. Itu ada jam sendiri yang dikhususkan untuk pengunjung yang mau beribadah apa enggak ya, Pak? Enggak ada. Oh. Bebas mau beribadah waktu-waktu bisa. Tapi kalau malam gitu apakah diperbolehkan, Pak? Ya diperbolehkan izin. Tapi memang ada pengamanannya, Ah, iya, ada iya, pengarahnya terus, iya. untuk tetap menjaga supaya tidak melakukan pelanggaran. Ah, iya. seperti itu. Pak, mungkin untuk retribusi sendiri itu berapa, Pak? Untuk wisatawan lokal, mancanegara, atau untuk rombongan, atau ada harga beda? Untuk lokal itu 6.000 tuh. 6.000 untuk lokal, untuk turis itu orang asing itu 15. Tuh. Untuk rombongan apakah sama dengan Rombongan sama, nah itu mungkin dikasih Diskon ya. diskon itu. Tuh. berarti untuk ini sendiri? Berarti ini bentuknya itu seperti taman ya, Pak? Untuk setiap Iya, memang dibangun ke taman. dan untuk setiap sisinya sendiri sudah ada gazebo-nya ya, Pak? Iya, iya. Gazebo juga. Sebenarnya lebih bagus kalau buat sore gitu ya. Iya. Campat ke sana tuh enak, sejuk. Iya, Apalagi sih. kalau ada gala dinner gitu. Iya. Tapi udah ditutup jam 4 tuh, pengunjung udah dilarang masuk. Oh iya Pak, untuk apakah uang restribusi itu untuk konservasi Pak? Oh enggak, itu murni khusus pariwisata itu. Masa kuasa dan semuanya terus dari wisata, jadi dari sini enggak ada bagian. Berarti untuk dana yang digunakan untuk konservasi sendiri itu dari pihak Pemerintah, iya. Pemerintah. Iya, anggaran dari pemerintah. sudah ada dana tersendiri ya? Iya, dari pemerintah. Tapi itu selalu aman ya, Pak? Oh aman, Tidak pernah ada kendala juga. enggak ada dananya. Untuk konservasi yang rutin itu apa aja, Pak? Cuma pembersihan candi aja? Iya, cuma pembersihan enggak ada. Udah kan sekarang sudah terbentuk candi, jadi sudah enggak ada kegiatan lagi untuk pembukaan apa-apa, sudah ada. Ini udah tertata rapi dengan taman-taman ini. Taman ini. Tinggal menjaga saja ya, Pak? Iya, di sini itu. Ya, mungkin kita sudah bercerita banyak ya, Pak, tentang Candi Ya. Sambisari ini terkait sejarah, kemudian pengelolaannya dan bagaimana proses pemugarannya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di Candi Sambisari ini. Mungkin untuk terakhir nih, Pak, kami mau bertanya kayak bagaimana sih harapan Bapak untuk wisata, dengan adanya wisata di Candi Sambisari ini juga tetap bisa mendukung konservasi Candi Sambisari. Bagaimana? Ya kalau dari kami dari Agudaya memang itu lagi tadi, kalau dari pariwisata itu sudah lain. Dari Agudaya, jadi pariwisata juga memang nggak mikirkan untuk memperbaiki apa-apanya, itu memang pariwisata sudah ada. Kalau kita cuma itu kita memang sekarang cuma tinggal kebersihannya dan keamanannya itu. Ya, berarti harapannya ketika ada pengunjung di sini pun tetap bisa menjaga kebersihan. Wah, seperti ya, Pak. bisa, harus dijaga Harus saja. dijaga, Tempat ya. buang sampah tetap
di tempat sampah, nggak boleh sembarangan gitu. supaya Candi Sambisari ini tetap lestari Iya. dan bisa tetap terjaga sampai bertahun-tahun sampai Iya. kapanpun gitu ya Pak. Iya. Baik. Mungkin sekian dari kami. Iya. Terima kasih Pak Giana atas Iya. waktunya. Bye bye. Nah teman-teman, kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak dan bercerita tentang bagaimana sih sejarah dan apa aja yang ada di Candi Sambisari ini. Pastinya seru banget kan? Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk datang ke Candi Sambisari. Dan yang pastinya jangan untuk melanggar peraturan yang ada di sini dan tetap mematuhi konservasi yang ada di sini. Oke, sampai jumpa di video yang lain ya. Dadah.